Ini adalah Wuling Alphest, SUV compactnya Wuling yang keren ya. Harganya termasuk terjangkau banget di kelasnya. Jadi kalau kebanyakan kompetitornya di kelas SUV compact, itu banyak harganya udah di atas 400 juta. Si Alphest ini yang paling mahalnya itu masih di bawah 300 juta. Nah, kali ini Wuling sponsorin kita buat bikin video, buat ngedetailin salah satu fitur canggihnya dia. ADAS atau fitur safety aktifnya. Nah keren ya, fitur ADAS ini bukan cuma jarang ditemuin di mobil di bawah 300 juta. Tapi bahkan kompetitornya dia yang lebih mahal aja masih ada beberapa yang nggak punya loh. Nah buat detailnya mulai dari ada apa aja, terus itu fungsinya buat apa, dan cara pakainya gimana, simak di detail fitur ADAS Wuling Alphest. Satu, mono camera. Oke, so list fiturnya ADAS Wuling Alphest ini ada cukup banyak ya, dan dibagi ke dua kategori besar. Pertama, yang ngedeteksi jarak aman dan buat bantuan pengereman, kayak safe distance warning, forward collision warning, automatic emergency braking, intelligent hydraulic braking assistance, dan collision mitigation system. Dan yang kedua, buat fungsi adaptive cruise, pengenalan marka jalan dan penetapan lajur, kayak adaptive cruise control, band cruise assistance, intelligent cruise assist, traffic jam assist, dan lane departure warning. Itu artinya apa-apa aja dan pakainya gimana, nanti kita detailin ya. Nah, beda sama Alphas Ares yang memanfaatkan kamera di balik spion dan radar di depan buat beberapa fitur ADAS-nya, Alphest hanya menggunakan satu kamera ini aja di balik spion tengah, atau sistem yang sering disebut mono camera atau monocular camera. Dan kamera ini bisa mendeteksi hal-hal kayak objek di depan kita, itu mobil, truk, motor, atau pejalan kaki. Bisa juga mendeteksi kecepatan relatif dengan mobil di depan, dan bisa mendeteksi garis pembatas jalan. So, pastiin kamera ini nggak ketutupan kotoran apa-apa ya. Apalagi ditutup-tutupin pakai stiker supaya fungsi ADAS-nya tetap berfungsi ya. 2. Peringatan tabrak. Salah satu fungsi ADAS yang paling krusial adalah rem otomatis ya. Tapi rem otomatis ini biasanya baru terjadi kalau kita udah dikasih peringatan akan nabrak dulu sebelumnya, tapi nggak kita gubris peringatannya. Nah, jenis peringatan tabrak ini ada dua ya. Ada safe distance warning dan ada forward collision warning. Dari safe distance warning, ini berfungsi buat ngasih peringatan seandainya kita terlalu dekat sama kendaraan lain di depan kita pas kecepatan kita relatif tinggi. Misalnya, kita nempel-nempel mobil depan kita pas lagi di tol gitu ya. Nah, fitur ini baru aktif kalau kecepatan kita di atas 65 km per jam sampai 150 km per jam. Dan nanti bakal dikasih peringatan gini di MID. Dan yang kedua, forward collision warning. Yang ini tingkat peringatannya lebih kritis ya. Kalau dalam kecepatan minimal 30 km per jam, itu kita terdeteksi ada kemungkinan nabrak sama objek di depan, kita bakal dikasih peringatan buat disuruh ngerem. Nah, batas kecepatan supaya FCW ini berfungsi beda-beda ya, tergantung jenis objek di depannya kayak gimana. Dan FCW ini bisa aja nggak muncul seandainya misalnya kita lagi belok, atau pedal gasnya lagi kita bejek alias kick down, atau kalau kita mengarah ke kendaraan yang bergerak berlawanan arah sama kita. Nah, SDW dan FCW ini otomatis aktif ya. Tapi buat non-aktifinnya, kita cukup matiin opsi FCW ini aja. Ada di head unit, menu kontrol kendaraan, sub menu ADAS ya. Atau bisa juga dengan matiin sistem stability controlnya. 3. Rem otomatis. Oke, seandainya tadi udah muncul peringatan potensi nabrak alias FCW dan kita nggak segera injek rem, sistem automatic emergency brakingnya bakal beraksi dan otomatis mengerem mobilnya supaya kita terhindar dari tabrakan. Sistem AEB ini berfungsi mulai dari 10 km per jam. So, kalaupun kita terdeteksi bakal nabrak objek di depan kita pas lagi jalan di bawah 30 km per jam, sistem AEB ini bakal otomatis mulai ngeremin mobilnya tanpa munculin FCW-nya dulu. Sedangkan, batas kecepatan AEB ini beroperasi juga tergantung jenis objek di depannya ya. Nah, karena remnya diaplikasikan otomatis oleh sistem, tentunya ketika AEB ini berfungsi bakal kedengeran suara kayak grok gitu, yang adalah aplikasi rem otomatisnya. So, jangan kaget kalau muncul suara itu pas rem otomatis ini bekerja ya. Nah, seandainya udah terdeteksi potensi nabrak objek di depan, tapi pas dikasih peringatan, pedal remnya langsung kita injek, fungsi AEB-nya nggak bakal aktif, tapi sistemnya bakal mengaktifkan Intelligent Hydraulic Braking Assistance. Fitur ini bakal aktif seandainya pedal rem yang kita injek nggak cukup kuat buat menghentikan mobilnya. Sistem IHBA ini bakal memberi kekuatan rem tambahan supaya mobilnya bisa berhenti dan nggak sampai nabrak mobil depannya. Seandainya kita udah injek rem atau di rem otomatis, tapi tetap aja nabrak mobil depan karena kecepatannya terlalu tinggi, fitur collision mitigation system bakal beraksi dengan terus mengerem maksimal mobilnya supaya mengurangi dampak tabrakannya. AEB, IHBA, dan CMS ini otomatis aktif ya. Tapi kita bisa nonaktifin dengan matiin opsi AEB di setting set unitnya. 4. Deteksi lajur.
Kamera di balik spion tengah Alphest ini juga bisa mendeteksi garis pembatas lajur ya, baik itu garis solid maupun garis putus-putus. Nanti bakal muncul di MID-nya nih, gambar garis kiri dan kanannya kalau udah terdeteksi ya. Nah, ini bikin Alphest ada fitur lane departure warning yang bakal aktif begitu kita udah nyentuh kecepatan 60 km per jam dan bakal aktif terus sampai kecepatan kita minimal 55 km per jam. Jadi, begitu garisnya terbaca, terus kita terdeteksi jalan mau keluar lajur alias mulai nginjek garis jalan tanpa nyalain lampu sein, indikator garis di MID-nya yang terinjak bakal berubah jadi warna kuning. Nah, peringatannya bisa macam-macam sih yang dikasih. Bisa di-set di head unit nih ya, bisa cuma peringatan tadi aja, bisa bunyi aja, bisa geterin setir, atau bisa semua tadi muncul. Tapi ini hanya sebatas ngasih peringatan aja ya, nggak balikin kita ke dalam lajurnya lagi. Kalau itu nanti masuk ke fungsi lane keeping ya, yang bakal kita bahas di nomor 6. Kalau nggak mau dikasih peringatan pas keluar lajur, tentunya kita harus nyalain lampu sein ya pas mau pindah-pindah lajurnya. LDW ini bisa dimatiin dari head unit dan tingkat sensitivitasnya juga bisa diatur. 5. Adaptive Cruise Control. Nah, ini fitur ADAS yang sangat-sangat tingkatin kenyamanan berkendara, Adaptive Cruise Control. Bahkan Alphest jadi mobil paling terjangkau di Indonesia yang punya fitur Adaptive Cruise ini loh. Jadi, selain cruise control biasa yang bisa ngeset kecepatan berkendara konstan, jadi misalnya kita set 80 km per jam, itu mobilnya bakal jalan dengan kecepatan segitu terus tanpa kita perlu injak pedal gasnya. Nah, itu kan cruise control biasa. Nah, kalau Adaptive Cruise ini juga bisa menjaga jarak konstan dengan mobil di depan kita, yang dimungkinkan dari kamera di balik spion tengahnya yang bisa ngebaca jarak dan kecepatan relatif mobil di depan kita. Jadi misalnya kita set kecepatan 60 km per jam dan jarak terdekat segini sama mobil di depan kita. Nanti seandainya mobil depan kita jalan 70 km per jam, ya kecepatan mobil kita tetap bertahan konstan di 60 km per jam aja. Tapi begitu mobil depan ngerem dan nurunin kecepatan sampai di bawah 60 km per jam, kita yang di belakangnya bakal mendeteksi itu dan otomatis nurunin kecepatan juga biar jarak sama mobil depan tetap terjaga. Dan begitu mobil depannya jalan mengencang lagi, kita pun bakal mengencang lagi sampai maksimal di 60 km per jam yang tadi udah kita set ya. Ingat ya, ini semua tanpa kita perlu injak pedal gas atau pedal rem sama sekali. Enak kan? Terus gimana cara pakainya? Pertama, klik tombol yang kayak gambar jam ini disetir sebelah kiri atas dan nanti bakal muncul indikator ACC on kayak gini di MID ya, dan angka penanda kecepatannya di kanan atasnya. Kecepatan ACC-nya keset berapa kilometer per jam itu tergantung kapan kita aktifin ya. Kalau kita nyalain fitur ACC-nya dari diem atau pas kecepatan kita di bawah 10 km per jam, kecepatan adaptif cruise-nya bakal keset ke 10 km per jam. Tapi kalau kita aktifin ya pas kecepatan kita lagi di atas itu, nanti kecepatan adaptif cruise-nya bakal diset ke kecepatan kita saat itu. Kecepatan maksimal adaptive cruise di Alphest ini bisa diset sampai 150 km per jam ya. Nah, buat nambahin kecepatan adaptive cruise-nya, bisa klik tombol plus ini di setir, dan buat turunin bisa klik ke minus. Dan buat ngeset seberapa jauh gap sama mobil depan atau disebutnya time gap di sini, bisa klik kiri dan kanan ini yang gambar garis-garis di setir sebelah kiri ya. Ingat, time gap ini relatif dengan kecepatan. Jadi kalau kita set time gap 1 pas kita lagi jalan pelan banget, itu posisinya bisa sampai hampir nempel sama mobil depan. Tapi kalau di time gap yang sama pas kita lagi jalan 100 km per jam, itu udah pasti posisi kita sama mobil depan bakal lebih jauh ya, biar lebih aman. Adaptive Cruise ini di Alphest bisa beroperasi sampai kondisi stop and go. Jadi, kalaupun mobil depan kita memelan sampai berhenti, kita pun bakal ikut memelan sampai berhenti juga di belakangnya. Nah, kalau kita lagi nggak aktifin brake hold atau Wuling sebutnya auto vehicle holding, begitu mobil depan jalan lagi, kita pun bakal langsung ikut jalan lagi. Sedangkan kalau auto vehicle holding lagi aktif, pas kita berhenti, remnya otomatis bakal ketahan. Dan pas mobil depan jalan lagi, setelah lebih dari 3 detikan, kita nggak bakal langsung jalan lagi, tapi dikasih notifikasi gini nih yang ngasih tahu mobil depan udah jalan, dan kita tinggal toel pedal gas lagi aja buat bikin mobilnya jalan lagi. Bikin enak banget kan? Di tol macet-macetan kita bisa nggak usah injek pedal gas atau pedal remnya sama sekali. Kalau kita injek pedal rem, otomatis adaptive cruise-nya bakal non-aktif ya. Sedangkan kalau kita injek pedal gas, kecepatan mobilnya bakal nambah sementara seiring kita injek pedal gasnya itu. Begitu dilepas lagi pedal gasnya, dia bakal balik lagi ke kecepatan adaptive cruise yang di awal tadi. Dan buat matiin adaptive cruise-nya, tinggal klik lagi tombol di awal yang buat nyalain tadi ya. Dan keren ya, adaptive cruise control di Alphest ini juga ditemenin sama fitur Band Cruise Assistance ya. Fitur BCA ini bakal ngebaca kalau kita bakal segera mendekati tikungan. Dan pas ACC-nya lagi aktif, BCA otomatis bakal bikin kecepatannya turun sementara di tikungan biar nggak belok dalam kecepatan yang terlalu tinggi. Dan pas tikungan udah selesai, kecepatannya bakal naik lagi ke angka yang udah di-set tadi. Oke lah ya. 6. Adaptive Cruise Control dengan Lane Keeping.
Nah, selain bisa jaga kecepatan dan jarak dari mobil depan, fitur adaptive cruise controlnya Alphest ini juga ada pelengkap lane keepingnya ya, alias buat bikin mobil selalu terjaga di dalam lajur di tengah-tengahnya. Bedanya lane keeping ini sama lane departure warning tadi, kalau lane departure warning itu bakal dikasih peringatan kalau kitanya mau keluar lajur. Lane keeping ini nggak nunggu kita mau keluar lajur dulu ya, tapi dia selalu secara konstan bikin kita terus-terusan terjaga di dalam lajurnya. Yes, yang artinya setirnya bakal muter sendiri biar kita selalu terjaga ada di dalam lajurnya terus-terusan. Fungsinya, kita jadi bisa ngelepas tangan kita dari setir buat sementara waktu. Misalnya kita mau ambil barangnya agak jauh, atau mau stretching sedikit gitu ya. Nah, fitur lane keeping di adaptive cruise controlnya Alphest ini dibagi jadi dua ya, Traffic Jam Assist dan Intelligent Cruise Assist. Sebenarnya keduanya sama-sama buat ngejaga Alphest ini selalu di tengah lajur ketika adaptive cruise-nya lagi aktif. Tapi bedanya, yang Traffic Jam Assist itu bekerja di kecepatan rendah alias 0-60 km/jam, yang Intelligent Cruise Assist bekerja di kecepatan cruisingnya dari 60-150 km/jam. Cara aktifinnya, kalau sebelumnya kita udah aktifin adaptive cruise controlnya, tinggal klik aja tombol yang ada gambar dua mobil ini di setir sebelah kiri dan sistemnya bakal langsung aktif. Kalau udah terdeteksi kita ada di lajur dengan garis pembatas kiri kanan yang jelas, warna garisnya di MID bakal berubah jadi warna biru tuh ya garisnya, dari sebelumnya warna putih, dan logo kecil di atas kiri ini bakal berubah jadi warna hijau. Nah, kalau sebelumnya kita belum aktifin adaptive cruise controlnya, sama ya, kita tinggal klik aja tombol yang gambar dua mobil tadi, nanti adaptive cruise plus lane keepingnya bakal langsung aktif. Dan tinggal kita set pakai plus minus aja tadi buat naik turunin kecepatannya, dan tombol yang garis-garis ini buat set time gapnya. Begitu fiturnya aktif, mobilnya bisa ngikutin mobil depan tanpa perlu injak pedal gas dan pedal remnya, dan kita juga bisa lepas tangan dari setir buat beberapa saat ya. Nah, tapi berapa lama sih bisa lepas tangan dari setirnya? Sebenarnya ini tergantung dari kecepatan mobil kita saat itu dan jalanan yang lagi kita lewatin. Tapi dari yang kita cobain butuh sekitar 20-30 detikan lepas tangan sampai akhirnya muncul peringatan ini di MID-nya yang nyuruh kita buat pegang setir lagi dan ada suara peringatan yang kencang banget gini. Kalau udah muncul peringatan ini dan segera kita kasih feedback ke setirnya dengan pegang lagi atau kita goyang setirnya sedikit, nanti peringatannya bakal hilang lagi ya. Tapi kalau nggak kita gubris-gubris meski udah dikasih peringatan, 20 detik setelah peringatan yang muncul pertama, mobilnya bakal nyalain hazard dan gak lama kemudian bakal memperlambat laju mobil kita juga. Dan gak lama setelah itu fitur ICA atau TJA-nya bakal mati ya. Tapi asik ya, jadi bisa lepas tangan sementara dan gak perlu injak pedal gas dan rem lagi. Buat jalan jauh sih ini bakal nikmat banget. Anyway, buat non-aktifinnya tinggal klik tombol dua mobil itu sekali lagi ya, atau klik tombol cruise controlnya. 7. Safety lainnya. Selain ADAS, fitur keselamatan Alphest lainnya juga termasuk cukup oke ya. Ada TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Ini bisa kita lihat langsung tekanan ban mobilnya di MID. Jadi langsung tahu kalau ada yang kempes atau kurang tekanan ya. Mantap! Ada overspeed setting yang bisa ngasih peringatan kalau kita ngelewatin kecepatan tertentu yang udah kita set sebelumnya. Ada fatigue driving setting yang bisa ngasih peringatan kalau kita udah berkendara dengan durasi lebih lama dari yang udah kita set dulu. Sensor parkirnya di belakang ada 3 titik yang terintegrasi dan ada indikatornya di head unitnya. Dan ada kamera mundur juga yang garisnya bisa belok kalau kita belokin setirnya. Sisanya rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya varian EX ini cakram juga ya. Mantap! ABS dan EBD lengkap, nice. Dan varian EX ini juga ada traction control, stability control, dan hill start assist atau di wuling disebutnya hill hold control yang fungsinya ditanjakan bisa nahan remnya beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot. Dan ada titik ISOFIX buat naruh jok bayi lebih mudah di kedua jok belakang. So, gimana menurut kalian soal fitur ADAS wuling Alphest ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk kamu video-video kayak gini lainnya. See you next time.